Selamat malam saudara sekalian. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami di dalam sorga, puji dan syukur atas kemurahan-Mu. Kami boleh menjalani hari-hari hidup kami hingga pada saat ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu untuk kami pada hari ini. Tuhan berkati, biarlah firman yang disampaikan bagi kami dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Yesus Kristus, amin. Jemaat, persilakan duduk. Mari kita bermazmur. Terambil dari Mazmur 91, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati dan telinga seorang murid, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Amin.
Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput untuk berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 yang mengatakan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang sudah mendengar firman ini dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di malam hari ini terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Dan tema pada malam hari ini adalah berpikir seperti Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kitab Markus adalah kitab yang terpendek dari keempat Injil. Dan kitab Markus ini merupakan sebuah kitab yang lebih terfokus pada perbuatan Tuhan Yesus. Dibilang terpendek karena Injil Markus ini
hanya terdiri dari 16 pasal, sedangkan Injil lainnya lebih dari itu. Seperti Injil Matius terdiri dari 28 pasal, Injil Lukas 24 pasal, dan Injil Yohanes 21 pasal. Injil Markus memberikan gambaran yang hidup tentang Tuhan Yesus dengan pengajaran dan pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya bahwa sifat seorang anak tidak jauh berbeda dari sifat orang tuanya. Kita mengatakan bahwa Allah itu Bapa kita. Dan kita juga percaya kepadanya. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Hal ini dapat kita lihat di Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Kalau kita memanggil Allah itu Bapa kita, berarti pikiran kita tidak boleh jauh dari pikiran Allah. Apa yang kita pikirkan harus sesuai, harus sejalan dengan apa yang Allah pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pemberitahuan tentang penderitaan, dalam hal ini penolakan bahkan kematian yang akan dialami Tuhan Yesus sebagai anak manusia, utusan Sang Bapa untuk menanggung dosa manusia, diharapkan dapat menolong murid-muridnya dan kita semua pada malam hari ini untuk memahami dan mengerti cara berpikir Allah tentang kasih-Nya kepada manusia. Akan tetapi pemikiran ini seringkali tidak sejalan atau bahkan tidak dapat dimengerti oleh manusia dan kita semua pada umumnya. Karena pemikiran manusia dan pemikiran kita masih didominasi oleh rasa ego. Pemikiran yang bersifat egosentris adalah ketika seseorang berpikir hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan pemikiran yang bersifat teosentris terjadi ketika seseorang berpikir dalam kerangka pikiran Tuhan atau sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang menarik dalam pembacaan firman Tuhan di malam hari ini adalah bahwa kita semua tahu bahwa Petrus sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa perjalanan Petrus dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus itu harusnya Petrus sudah menyaksikan banyak hal. Petrus
sudah menyaksikan apa yang Tuhan Yesus buat. Petrus sudah menyaksikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Harusnya Petrus tahu siapa itu Tuhan Yesus. Namun hal yang menarik adalah walaupun Petrus hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus menyaksikan apa yang Allah perbuat. Petrus menyaksikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Namun cara berpikir Petrus ini tidak seperti cara berpikir Allah. Seolah-olah Petrus tidak mengenal Tuhan Yesus yang selama ini berjalan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi intinya mau dibilang bahwa Petrus itu cara berpikirnya bukan cara berpikir seorang murid Tuhan Yesus yang sudah mengenal Yesus. Mengapa? Karena cara berpikir Petrus adalah cara berpikir yang egosentris dan masih bersifat duniawi. Itulah sebabnya Yesus menegur Petrus di ayat yang ke-33. Teguran ini disebabkan karena Petrus ternyata masih menutupi hatinya dan tidak mau membuka dirinya untuk tahu siapa itu Tuhan Yesus yang selama ini dia ikuti. Intinya Tuhan Yesus mau bilang bahwa harusnya ketika Petrus udah ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Petrus udah ikut melayani bersama-sama dengan Tuhan, maka cara berpikir Petrus harusnya sesuai dengan cara berpikir Allah. Tetapi kenyataan yang terjadi bahwa cara berpikir Petrus itu masih bersifat duniawi atau egosentris. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aplikasinya dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bilang kita ini orang Kristen, kadang-kadang kita bilang kita ini rajin bersekutu, kita rajin berdoa, kita rajin melayani. Tetapi kadang-kadang kita meminta Allah mengerti kita. Allah harus mau menjawab seperti apa yang kita mau. Kadang-kadang kita tidak pernah lihat apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Pemikiran kita masih seperti Petrus yang bersifat duniawi atau egosentris. Apa yang kita pikirkan setiap saat tidak seperti apa yang Allah pikirkan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Dengan cara kita datang kepada Allah, kita selalu dekat dengan Allah, dan kita berdoa agar Allah selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Amin.
Bapak Ibu, adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur ketika di malam hari ini kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, supaya di tengah-tengah krisis, persoalan hidup, kondisi yang sulit akibat pandemi yang berkepanjangan, kami tetap setia berseru kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dan selalu memanggil nama Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, supaya dalam kondisi seperti ini kami tetap setia dan percaya akan kuasa kasih dan penyertaan Tuhan. Di malam hari ini kami bersyukur ketika kami boleh berada bersama-sama dengan keluarga untuk melakukan ibadah keluarga di malam ini. Kami bersyukur buat kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga bersyukur untuk setiap sukacita yang kami rasakan. Di malam ini Tuhan, kami datang membawa pergumulan hidup kami, membawa persoalan hidup kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, Tuhan campur tangan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, para lanjut usia. Di tengah-tengah lanjut usia, Tuhan jaga mereka selalu. Tuhan tolong mereka selalu. Anak-anak kami yang dalam dunia pendidikan, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kepintaran kepada mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah lulus dan ingin mencari lapangan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan kepada mereka menurut waktu Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk persekutuan jemaat Patmos. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat. Berkati setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan dalam ketulusan dan kejujuran. Berkati setiap orang yang menopang pelayanan ini Tuhan. Berkati kami juga yang mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini, sekalipun kecil dan sederhana, Tuhan sempurnakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang pada malam hari ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan tolong mereka, biarlah Tuhan berkati minuman, makanan dan obat-obatan, sehingga kesembuhan boleh mereka rasakan. Berkati jemaat kami yang bersyukur di sepanjang minggu ini. Berkati juga setiap jemaat kami yang sedang bergumul. Tuhan campur tangan di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang kami kasihi dan kami cintai, sekalipun terpisah jauh dengan kami karena pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Sebagaimana berkat kasih Tuhan berikan dalam hidup kami. Di malam hari ini juga kami mau berdoa untuk Pendeta Monik Rangratu. Tuhan berikan roh kebijaksanaan kepada beliau. Berikanlah roh kesabaran, kebajikan, agar dalam melakukan pelayanan bagi kami, dia mau Tuhan kuatkan dan Tuhan sertai senantiasa. Bapa, kami mau menyerahkan bangsa dan negara ini dalam setiap usaha dan upaya yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19
bahkan menyelesaikan persoalan terkhusus COVID-19 yang sekarang sedang merambah. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Bapa kami rindu Tuhan pulihkan negeri ini kembali. Kami rindu beraktivitas seperti sedia kala. Inilah permohonan kami Tuhan, sendengkanlah telinga kasih-Mu dan dengarkanlah permohonan kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9 yang berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Tuhan, inilah persembahan dari Dikau saja asalnya. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Jemaat, mari berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Berkatilah persembahan ini dan majelis agar dapat mengelolanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, amin. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hai bangkit pagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan harinya ini.
arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.